Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asuhan keperawatan gangguan pembuluh darah perifer. Yang beranggotakan 1. Rizky Nurhidayat, 2. Senjari Madani, 3. Siputri Ragil, 4. Tias Febrianti, dan kelima Wahyu Tripamungkas. Definisi. Penyakit vaskular periferal merupakan penyakit pembuluh darah perifer mempengaruhi siklus darah ke bagian tubuh yang ekstremitas. Penyakit vaskular termasuk segala kondisi yang mempengaruhi sistem peredaran darah Anda. Ini mencakup dari penyakit-penyakit arteri-arteri, vena-vena, dan pembuluh limfa, sampai kekacauan darah yang mempengaruhi sirkulasi. Etiologi. 1. Gejala jantung, 2. Infeksi, 3. Perubahan pembuluh darah dan pembuluh limfa, 4. Proses penuaan. Manifestasi klinis. 1. Nyeri, 2. Perubahan kulit, 3. Denyut nadi lemah, 4. edema, 5. Kelemahan, 6. Gangren, 7. Kesemutan, 8. Disfungsi ereksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Senjari Madani. Patofisiologi. Penurunan aliran darah melalui pembuluh darah perifer merupakan tanda pada semua penyakit vaskuler perifer. Efek fisiologis berubahnya aliran darah tergantung pada besarnya kebutuhan jaringan yang melebihi suplai oksigen dan nutrisi yang tersedia. Bila kebutuhan jaringan tinggi, maka bila terjadi sedikit penurunan aliran darah dapat mengganggu pemeliharaan integritas jaringan sehingga jaringan menjadi iskemi atau kekurangan suplai darah. Malnutrisi dan kematian apabila kekurangan aliran darah tersebut tidak diperbaiki. Gagal jantung, aliran darah perifer yang tidak memadai terjadi bila kerja pemompaan jantung tidak efisien. Gagal jantung kiri menyebabkan penimbunan darah di paru dan penurunan aliran ke depan atau curah jantung. Gagal jantung kanan menyebabkan kengesti vena sistemik dan penurunan aliran darah. Perubahan pembuluh darah dan pembuluh limfa. Pembuluh darah yang utuh, paten, dan responsif diperlukan untuk menyatukan oksigen yang cukup ke jaringan dan mengangkat sampah metabolisme. Arteri dapat mengalami obstruksi akibat plak aterosklerosis, trombus atau embolus. Arteri dapat rusak atau mengalami obstruksi akibat trauma kimia atau mekanis, infeksi atau proses radang, gangguan vasospastik, dan malformasi kongenital. Oklusi arteri yang mendadak menyebabkan iskemi berat pada jaringan, sering irreversible, dan berakhir dengan kematian jaringan. Bila oklusi arteri berlangsung secara bertahap, resiko kematian jaringan mendadak lebih rendah karena sirkulasi kolateral mempunyai kesempatan untuk berkembang. Oklusi arteri yang mendadak menyebabkan iskemia berat pada jaringan, sering irreversible, dan berakhir dengan kematian jaringan. Bila oklusi arteri berlangsung secara bertahap, resiko jaringan mendadak lebih rendah karena sirkulasi kolateral mempunyai kesempatan untuk berkembang. Aliran darah vena menurun akibat trombus yang menyumbat vena. Satu vena yang inkompeten atau oleh menurunnya efektivitas kerja pemompaan otot di sekitarnya. Penurunan aliran darah vena mengakibatkan peningkatan tekanan vena, diikuti peningkatan tekanan hidrostatik perifer. Filtrasi bersih cairan keluar dari kapiler ke rongga interstisial dan selanjutnya terjadi edema. Jaringan edema tidak mampu menerima nutrisi yang memadai dari
darah dan sebagai konsekuensinya jaringan tersebut lebih peka terhadap kematian dan infeksi. Sumbatan pembuluh limfa juga dapat mengakibatkan edema. Pembuluh limfa dapat mengalami penyumbatan oleh tumor atau kerusakan akibat trauma mekanis atau proses radang. Proses penuaan menghasilkan dinding pembuluh darah yang mempengaruhi transportasi oksigen dan nutrisi ke jaringan. Lapisan intima menebal sebagai akibat proliferasi saluran fibrosis. Serabut elastik dan di lapisan media mengalami klasifikasi tipis dan terpotong dan kolagen tertimbun di lapisan intima maupun media. Perubahan tersebut mengakibatkan kekakuan pembuluh darah yang meningkatkan tekanan perifer, gangguan aliran darah, dan peningkatan kerja ventrikel kiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias. Pengkajian. 1. Identitas klien. 2. Riwayat kesehatan. A. Keluhan utama. Penyebab utama klien sampai dibawa ke rumah sakit. Yang B. Riwayat penyakit sekarang. Yang C. Riwayat penyakit dahulu. Dan yang D. Riwayat penyakit keluarga. Yang ketiga, pola fungsi kesehatan. A. Pola nutrisi metabolik, kehilangan nafsu makan pada awal kejadian, adanya mual atau muntah, adanya peningkatan intrakranial, kehilangan sensasi pada lidah, debu, tenggorokan, dan gangguan menelan. Yang B. Pola eliminasi, adanya perubahan pola eliminasi anuria, impotensia, urin, distensi abdomen, tidak ada bisik-bisik atau ileus paralitik. Yang C. Pola aktivitas latihan, adanya kesukaran terhadap aktivitas karena kelemahan, kehilangan sensasi atau paralisis atau hemiplegia, mudah lelah. Yang D. Pola tidur dan istirahat, kesukaran untuk istirahat karena kelemahan secara umum dan gangguan penglihatan. Yang E. Pola sensorik, adanya sinkop atau pusing, nyeri kepala, menurunnya penglihatan atau kefaduran pandangan, gangguan penciuman atau perabaan atau sentuhan menurun terutama pada daerah luka dan ekstremitas. Status mental, koma, ekstremitas lemah atau paralisis, tidak dapat menggenggam, paralisis wajah, tidak dapat bicara, berkomunikasi secara verbal, kehilangan pendengaran, penglihatan, sentuhan, refleks pupil, dan dilatasi. Yang keempat, pemeriksaan fisik fokus pada sistem kardiovaskular dan sistem respirasi, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, RR atau respirasi, dan suhu. Yang A. Keluhan atau adanya nyeri yang terkaji dapat menjadi patokan. Di daerah mana kira-kira lokasi yang mengalami penyumbatan. Yang B. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital merupakan pemeriksaan fisik yang sangat penting dilakukan karena adanya perubahan tanda-tanda vital menunjukkan kelainan sirkulasi dalam sistem tubuh. Yang C. Pemantauan hemodinamik sistem, hemodinamik tubuh karena adanya perubahan curah jantung, maka sirkulasi juga akan berkurang. Demikian juga cairan dan keseimbangan cairan akan berpengaruh terhadap tekanan hemodinamik tubuh. Yang D. Pemantauan perubahan penampakan dan temperatur kulit. Aliran darah yang tidak memadai mengakibatkan ekstremitas dingin. Tubuh terlihat dalam 20 menit sampai 2 menit setelah ekstremitas tergantung dan merupakan petunjuk adanya kerusakan arteri di mana pembuluh darah tidak mampu berkonstruksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Hidayat. 5. Pemeriksaan penunjang. ECG, elektrokardiogram. ECG bermanfaat dalam mengidentifikasi iskemia miokardium, apalagi dalam kondisi istirahat. B. Laboratorium darah. Elektrolit darah. Elektrolit ketidakseimbangan dapat mempengaruhi konduksi dan dapat mempengaruhi kontraktivitas sel darah putih (SDP). Leukosit 10.000 sampai 20.000. Biasanya tampak hubungan dengan proses inflamasi kecepatan sedimentasi. Apabila meningkat maka menunjukkannya adanya inflamasi kimia. Mungkin normal tergantung abnormal fungsitas fungsi atau perfusi organ akut atau kronis. Kolesterol atau trigliserida serum. Meningkat menunjukkan arteriosklerosis. C. Pemeriksaan dengan eksokardiografi dan pemeriksaan ini dapat dilihat ke lokasi penyumbatan dan berapa besar tingkat aliran darah yang mengalir koroner dan jantung. Dan dilihat juga seberapa besar adanya penyumbatan aliran tersebut. D.
Angiografi koroner, menggambarkan penyempitan atau sumbatan arteri koroner dan biasanya dilakukan sehubungan dan pengukuran tekanan selaput dan mengkaji fungsi ventrikal kiri, fraksi atau ejeksi. Pemeriksaan fototora. Pemeriksaan ini di samping untuk mengetahui seberapa besar adanya pembesaran jantung, juga untuk mengetahui dan mengidentifikasi gangguan sistem respirasi terutama paru-paru. Diagnosa dan intervensi. 1. Gangguan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Tujuan: meningkatkan suplai darah arteri ke eksplanasi. Kriteria hasil: ekstremitas hangat pada peradaban warna, ekstremitas membaik. Melakukan seri latihan Becker Allen 6 kali, 4 kali secukupnya. Intervensi: A. Menurunkan ekstremitas di bawah jantung. Rasional: ekstremitas bawah yang tergantung memperlancar suplai darah arteri. B. Mendorong latihan jalan sedang atau latihan ekstremitas bertahap. Rasional: latihan otot memperbaiki aliran darah dan pertumbuhan sirkulasi kolateral. C. Mendorong latihan postural aktif atau latihan Becker Allen. Rasional: dengan latihan postural, pengisian akibat gravitasi terganggu sehingga pembuluh darah menjadi kosong. Tujuan: mengurangi kongesti vena. Kriteria hasil: mengurangi edema ekstremitas. A. Meninggalkan intervensi. A. Meninggalkan ekstremitas di atas jantung. Rasional: peninggian ekstremitas melawan tarikan gravitasi, meningkatkan aliran balik vena, dan mencegah statis vena. B. Dilarang berdiri diam atau duduk terlalu lama. Rasional: berdiri diam atau berdiri lama mengakibatkan statis vena. C. Mendorong pasien untuk berjalan-jalan. Rasional: berjalan-jalan memperbaiki aliran balik vena dengan mengaktifasi pompa otot. Tujuan: memperbaiki vasodilatasi dan mencegah penekanan perifer. Kriteria hasil: tidak merokok, menghindari menyilang kaki, melindungi ekstremitas dari pejanan dingin. Intervensi: A. Menjaga suhu hangat dan menghindari suhu dingin. Rasional: mengharapkan memperbaiki aliran arteri dengan mencegah efek vasokonstriksi akibat dingin. B. Melarang rokok. Rasional: nikotin menyebabkan vasospasme yang menghambat sirkulasi perifer. C. Memberikan penyuluhan cara menghindari emosi. Penata kelaksanaan stres. Rasional: stres emosional menyebabkan vasokonstriksi perifer dalam menstimulasi sistem saraf simpatis. D. Mendorong menghindari memakai pakaian dan aksesoris yang mengikat, misal sabuk yang terlalu ketat. Mendorong untuk menghindari menyilang kaki. Rasional: menyilang kaki menyebabkan penekanan pembuluh darah dengan penggangguan sirkulasi statis vena. F. Mendorong untuk menghindari obat vasodilator dan penyekap adrenergik sesuai resep dengan pendekatan keperawatan yang sesuai. Rasional: vasodilator melepaskan otot polos, bahan adrenergik menyekat respon terhadap impuls saraf simpatik atau sirkulasi ketokolamin. 2. Nyeri berhubungan dengan gangguan kemampuan pembuluh darah menyuplai oksigen. Tujuan: menghilangkan nyeri. Kriteria hasil: nyeri hilang atau berkurang. Intervensi: A. Memperbaiki sirkulasi. Rasional: memperbaiki sirkulasi perifer, meningkatkan oksigen yang disuplai ke otak, dan mengurangi akumulasi metabolit yang menyebabkan spasme otot. B. Memberikan analgetik sesuai dengan resep dengan pendekatan keperawatan yang sesuai. Rasional: analgetik mengurangi nyeri dan memungkinkan pasien berpartisipasi dalam aktivitas dan latihan memperbaiki sirkulasi. 3. Resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Tujuan: pencapaian atau mempertahankan integritas jaringan. Kriteria hasil: menghindari trauma dan iritasi kulit. Mengenakan sepatu pelindung, setia kepada aturan higien, makan diet seimbang yang mengandung cukup protein, vitamin B, dan vitamin C. Intervensi: menginstruksikan cara menghindari trauma terhadap ekstremitas. Rasional:
Jaringan dengan nutrisi buruk, peka terhadap trauma dan infeksi bakteri. Penyembuhan luka melambat dan menghenti sehubungan dengan perfusi cairan yang buruk. B. Mendorong pemakaian sepatu dan bantalan pelindung pada daerah yang tertekan. Rasional. Sepatu dan bantalan melindungi mencegah cedera dan lepuh. C. Mendorong higien ketat mandi dengan sabun netral, mengoleskan pelembab, memotong kuku dan dengan hati-hati. Rasional. Sabun netral dan pelembab mencegah kekeringan dan pecah-pecah kulit. D. Diperingatkan untuk menghindari gosokan atau garukan kuat. Rasional. Menggaruk dan menggosok dapat menyebabkan abrasi kulit dan invasi bakteri. E. Promosi nutrisi yang baik asupan vitamin B dan C yang kuat dan protein. Rasional. Nutrisi yang bagus akan berguna pada proses penyembuhan dan mencegah kerusakan jaringan. 4. Defisit pengetahuan mengenai aktivitas perawatan diri. Tujuan. Patuh dalam menjalankan program perawatan diri. Kriteria hasil. Melakukan perubahan posisi sesuai yang dianjurkan. Melakukan latihan postural sesuai yang dianjurkan. Minum obat sesuai resep. Melakukan upaya pencegahan trauma. Melakukan program penata pelaksanaan stres intervensi. A. Mengikut sertakan keluarga atau orang terdekat dalam program penyuluhan. Rasional. Kepatuhan dalam program keperawatan dalam meningkatkan apabila pasien menerima dukungan dari keluarga dan kelompok dukungan diri yang sesuai. B. Memberikan instruksi tertulis mengenai perawatan kaki, tungkai, dan program perawatan. Rasional. Instruksi tertulis sebagai pengingat dan penguat informasi. C. Merujuk ke kelompok bantuan diri sesuai keperluan, misal klinik penghentian rokok, pelaksanaan stres, penata laksanaan berat badan, dan program latihan. Kesimpulan. Penyakit vaskular periferal merupakan penyakit pembuluh darah perifer mempengaruhi sirkulasi darah ke bagian tubuh yang ekstremitas. Penyakit vaskular termasuk segala kondisi yang mempengaruhi sistem peredaran darah Anda. Ini mencakup dari penyakit arteri, vena-vena, dan pembuluh-pembuluh limfa Anda sampai ke kekacauan darah yang mempengaruhi sirkulasi. Suzanne Semelater 2001. B. Kritik dan saran. Asuhan keperawatan ini bukanlah untuk asuhan keperawatan yang sempurna. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran demi perbaikan demi masa yang akan datang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.